Halo semuanya, dalam video ini kelompok kami akan membahas mengenai materi peluang, peluang bersyarat, dan peluang bebas. Peluang merupakan besarnya kemungkinan yang akan terjadi pada suatu percobaan atau kejadian dari suatu peristiwa. Misalnya, terdapat suatu kejadian dari A. Nah, besarnya peluang kejadian A dapat dihitung dengan menggunakan rumus banyaknya kejadian A dibagi banyaknya titik sampel. Nah, contohnya pada peristiwa pelemparan koin. Koin sendiri mempunyai dua sisi. Nah, yang pertama sisi angka dan yang kedua sisi gambar. Misalkan kita lambungkan sebuah koin sebanyak 1 kali. Nah, muncul bagian sisi gambar. Misalkan kejadian muncul sisi gambar pada koin, kita beri nama kejadian A. Maka kejadian A ini dapat kita hitung menggunakan rumus pada awal tadi. Nah, misalkan peluang A akan sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya titik sampel. Nah, banyaknya titik sampel dari pelemparan sebuah koin adalah 2. Kenapa 2? Karena ketika sebuah koin nanti dilambungkan, hasilnya kan akan berupa angka ataupun gambar. Nah, sehingga titik sampelnya angka dan gambar. Nah, totalnya ada 2. Lalu banyaknya kejadian A tadi kan munculnya gambar. Nah, berarti dalam 1 kali lemparan banyaknya kejadian A adalah 1. Nah, sehingga peluang A akan sama dengan 1 dibagi 2. Jadi, peluang dari A atau peluang dari kejadian A akan sama dengan 1/2. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah suatu peluang kejadian yang bergantung kepada peluang kejadian yang lainnya. Contohnya, peluang kejadian B dengan syarat A dinotasikan dengan peluang B dengan syarat A akan sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Sebagai contoh kejadian bersyarat, misalkan percobaan pengambilan 2 koin berturut-turut dari dalam sebuah kotak tanpa pengembalian. Karena percobaan ini nantinya koinnya tidak akan dikembalikan lagi, maka percobaan ini akan menjadi 2 kejadian. Yang pertama, peluang terambilnya sebuah koin dengan banyaknya titik sampel sebanyak 7. Lalu yang kedua, percobaan pengambilan sebuah koin dengan titik sampel berjumlah 6. Misalkan dalam kotak ini terdapat 3 buah koin dengan nilai 500-an dan 4 buah koin dengan nilai 200-an. Lalu selanjutnya
kita akan mengambil sebuah koin dari dalam kotak. Nah, pada pengambilan pertama misalkan kita mendapat koin bernilai 500-an. Nah, pengambilan pertama ini misalkan kita beri nama kejadian A. Nah, kejadian A adalah kejadian munculnya atau terambilnya koin bernilai 500-an dari sebuah kotak. Nah, peluang dari A ini akan sama dengan banyaknya koin 500-an dibagi banyaknya total koin keseluruhan. Nah, peluang dari A ini berarti tadi kan jumlah dari koin 500-an adalah 3 koin. Nah, total koin keseluruhannya ada 7. Jadi, peluang dari A sama dengan 3/7. Lalu, pada percobaan ini pengambilan pada koin pertama tidak dikembalikan lagi ke kotak. Nah, misalkan kita sisihkan dulu. Sehingga dalam kotak ini tersisa 6 koin, yaitu 2 koin 500-an dan 4 koin 200-an. Lalu pada pengambilan kedua misalkan kita beroleh koin 200-an. Nah, misalkan pada pengambilan kedua ini kita beri nama kejadian B. Kejadian B adalah kejadian terambilnya koin bernilai 200 dari dalam kotak. Nah, peluang B akan sama dengan NB dibagi NT. Nah, banyaknya kejadian B atau banyaknya koin bernilai 200-an tadi kan ada 4. Lalu banyaknya NT menjadi 6 karena pada pengambilan pertama atau kejadian pertama tadi kan koinnya tidak dikembalikan, sehingga total koinnya ada menjadi 6. Nah, sehingga peluang B akan sama dengan 4/6, peluang B akan sama dengan 2/3. Nah, peluang B ini akan sama dengan peluang B dengan syarat A, karena total dari koin pada pengambilan kedua dipengaruhi dengan adanya kejadian pertama atau kejadian A. Sebelum kita ke pelemparan dadu, saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Peluang kejadian saling bebas. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B flash A. A tidak mempengaruhi B, maka peluang B slash A sama dengan peluang B. Maka rumus yang didapat adalah P peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Contoh soalnya, Adi dan Emma melempar dadu secara bergantian. Pelemparan kejadian Adi adalah bilangan ganjil, sedangkan kejadian Emma adalah bilangan prima. Tentukan peluang kejadian yang saling bebas. Hasil dari pelemparan dadu adalah kejadian Adi adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Jadi, peluang A sama dengan NA/NT sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya, peluang Emma adalah kejadian bilangan prima. NE sama dengan NE/NT sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Maka peluang kejadian saling bebas adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B, sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4.